Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nalia Khairotunisa, NPM 21030101051. Saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama dengan dosen pengampu Ibu Nurul Mahmuda MH. Bab 9, Islam dalam lintasan sejarah. A. Periode klasik. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan, bahkan disebut sebagai masa keemasan Islam. Periode ini terbagi pada periode ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Kemajuan Islam pada masa klasik disebabkan beberapa faktor, yaitu semangat para pejuang Islam, baik masa Rasulullah sampai Khalifah Abbasiyah yang benar-benar menyadari pentingnya menyampaikan dakwah Islam, sehingga kekuasaan Islam berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Pada masa klasik, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama dan kebudayaan. Dukungan dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan dan semangat para ahli dalam menerjemahkan buku-buku berbahasa asing telah melahirkan kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sehingga Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Sedangkan kehancurannya banyak dipengaruhi oleh sifat negatif pemimpinnya, seperti gemar hidup mewah, perebutan kekuasaan antar khalifah, karena penunjukan khalifah tidak lagi secara musyawarah seperti masa Khulafaur Rasyidin, tetapi secara turun-temurun, sehingga terjadi perang saudara. B. Periode pertengahan. Periode pertengahan tepatnya pada tahun 1250 sampai 1800. Pada periode abad pertengahan ini, Islam juga mengalami kemunduran cukup signifikan. Pada masa Bani Abbasiyah, Islam meraih kejayaannya. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan membagi masa pemerintah Bani Abbas menjadi 5 periode, yaitu periode pertama 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Buwai dalam pemerintah Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik. C. Periode modern. Dimulai dari tahun 1800 hingga sampai sekarang ini, periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam dibagi menjadi 2 periode, yaitu kebangkitan awal pada tahun 1800 sampai 1967. Pada kebangkitan ini muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Kebangkitan kedua 1967 sampai sekarang. Pada kebangkitan kedua ini,
Kekalahan Arab dan Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.